Jangan baca buku ini kalau kamu lagi ruwet, pusing, sesak, atau lagi banyak pikiran. Buku ini tipis, cuman 106 halaman. Tapi kalau kamu baca sekali aja, butuh tarikan nafas yang lumayan berat, dan lebih gongnya lagi, buku ini terinspirasi dari kisah nyata. Jadi buat kamu yang mau baca buku ini, yuk siapin mental dulu. Buku ini menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan berasal dari Mesir bernama Firdaus. Sejak kecil dia mengalami kekerasan seksual, pelecehan, bahkan menerima banyak ketidakadilan karena dia perempuan. Dan gongnya lagi, hal ini ia rasakan pertama kali saat berada di dalam rumah, yang mana rumah seharusnya menjadi tempat aman, nyaman bagi tumbuh kembang anak. Setelah menjadi yatim piatu, hidup Firdaus semakin terlunta-lunta. Bahkan dia harus menumpang hidup di pamannya, dinikahkan secara paksa, sampai dijebak hingga menjadi objek dari kekerasan seksual. Dan pada akhirnya Firdaus memutuskan untuk menjadi seorang pelacur, dan akhirnya ia dihukum mati karena membunuh seorang germo. Baru di sini aja udah sesek ya guys. Aku nggak mau spoiler sepenuh isinya, cuman silahkan baca sendiri. Di dalam buku ini ada satu kutipan yang cukup mengena untuk aku sendiri. Firdaus pernah bicara seperti ini. Negara tak pernah memberiku apapun, justru merenggut segalanya dariku, termasuk kehormatan dan martabatku. Dan kutipan ini cukup membuat aku merenung guys, bagaimana sistem patriarki itu sudah mendarah daging, bahkan sampai tidak bisa membuat perempuan sendiri bernafas untuk hidup. Banyak yang bilang bahwa buku ini akhirnya tidak happy ending, malah sad ending, dan lebih menyuarakan pada keputusasaan. Tapi menurutku pribadi, justru buku ini menyuarakan tentang kemerdekaan, di mana Firdaus merdeka atau terbebas dari sistem patriarki yang menghukumnya selama ini. Walau memang terkesan sebagai titik terendah dari kehidupan seorang manusia, mungkin aku punya opini yang tidak populer terhadap buku ini. Karena menurut aku disinilah Firdaus benar-benar merdeka, memutuskan untuk apa ya bahasanya yang lebih lembut ya, untuk bebas memilih gitu. Padahal sebenarnya kalau aku lihat sih, mungkin dia bisa saja menyampaikan apa ya, pembelaan diri sehingga tidak berakhir seperti yang ada di dalam buku ini. Nah, gimana nih? Gitu, kalian sudah berani baca buku tentang titik terendah kehidupan seorang manusia? Yuk, baca buku ini.